Karena Habib Imam Habib Abdurrahman Segaf juga gitu. Ya tagallab fil firash, balik gak turu-turu. Ini kan beliau biasa tidur malam disiapin kasur, tidak bisa tidur, tidak biasa tidur. Ya tagallab. Kemudian Al Habib Abdurrahman Segaf itu diriwayatkan 40 tahun malam nggak bisa tidur. Tidurnya ya ba'dal fajr, ba'dal isyraq. Kemudian beliau mengatakan kaifa anam, kata Habib Abdurrahman Segaf, gimana saya tidur? Saya itu kalau tidur, kalau sudah di kasur, kalau menghadap ke kanan ingat surga, membayangkan surga tambah nggak bisa tidur. Jadi kalau main kanan surga. Orang kalau ingat surga kan sudah bisa tidur. Kemudian kalau saya menghadap ke kiri ingat neraka, tambah wedi tambah gak seturu. Jadi nggak bisa kanan surga kiri neraka. Seperti itu apabila malam, ya, maka beliau memilih untuk tidak tidur di tengah malam, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kata guru saya Habib Umar itu nggak pernah tidur pakai kasur, karena saya dapat kabar kalau dia tidur di kasur itu bikin tidurnya lebih lelap. Makanya waktu tidur di rumah saya, beliau minta sama saya tikar, kasur Palembang itu, tahu? Yang tipis itu apa? Apa jenenge? Kasur Palembang, orang bilang kasur Palembang tipis, itu beliau paling suka. Sampai sekarang. Kecuali kalau di hotel, ya kalau bisa kita bawakan dia senang. Tapi kalau enggak ya beliau tidur. Itu dengan terpaksa. Nggak suka tidur di spring bed, nggak biasa. Lebih senang untuk tidur sih. Ya gitu juga tidurnya Habib Umar itu di mobil, di pesawat, itu tidur. Nah, di pesawat aja kadang-kadang kitab dibaca. Saya kalau pernah menemani Habib Umar naik pesawat 9 jam lebih pesawatnya, itu beliau di tengah di pesawat itu ya, isinya muridnya gantian baca kitab, dia dengarkan. Nanti kadang kalau sudah tidur yang baca kitab berhenti, jadi nina bubu itu maca kitab. Jadi baca kitab, sering saya tidak sekali 2 kali, sering tidur gitu. Saya pernah waktu itu perjalanan lama dari Yordan, kemudian ke Indonesia. Perjalanan itu malam. Beliau duduk, semua duduk, zikir, wirid. Setelah itu semuanya tidur, ditutup semua, pesawat ditutup semua, selimut. Ya. Subuh-subuh ada orang azan di dalam pesawat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya ngelilir ya, iki pesawat, apa masjid, apa aku turun di langgar ini. Saya ngelilir. Oh, kemudian sadar saya lihat Habib Umar lagi azan di pesawat. Azan, hadirin, ngadeg azan. Padahal di situ ada bule, ada bus gak ngurus wis. Ya, kemudian beliau wudhu, sholat. Habis sholat, wirid, habis isyraq tidur lagi. Memang waktunya itu makmur, tidak kosong dari hal yang nggak manfaat, ibadah toh. Pernah naik pesawat pribadi, tanya, ini perjalanan berapa? 1,5 jam. Duduk sama anaknya, semaan Quran, podo hafal Quran sebagainya. Lah yang saya heran, yang punya pesawat itu gak tahu dijak ngomong belas umur. Gak terus ngomong, "Beb, sehat alhamdulillah, ngene-ngene wis mari tek ngomong mbek anake, ayo." Mandek, satu mukrok berhenti, anaknya yang teruskan. Beliau dengarkan, kalau salah dibenerin. Padha gak nggawa Qur'ane kabeh iki, apalan kabeh. Ndelok ngono subhanallah. Jadi waktunya itu makmur hadirin untuk kayak ngono. Nek 1,5 jam aku mbek kon ngerasani wong enak. Lah gak kerasa moro-moro nyampe.
Wis gitu itu waktunya. Nanti kalau sudah kadang-kadang itu pernah naik kereta api sama saya, sama Habib Thohir Al-Kaf waktu itu juga, saya masih ingat. Dari mana ke Pekalongan kalau nggak salah, dari Jakarta Pekalongan atau apa. Hari Kamis malam Jumat. Kemudian kereta apinya ini berangkatnya mungkin jam 3-an, setengah 4 gitu. Nyampenya itu kalau nggak salah jam 8 atau jam berapa. Pas malam Jumat, adatnya wiridnya Habib Umar setelah sholat itu baca maulid. Ya. Di gerbang itu, di satu gerbong itu, tahu-tahu beliau itu baca doa, wa ila hadratin nabi, Fatihah. Ya. Setelah baca Fatihah semuanya, Habib Umar langsung, Ya Rabbi salli ala Muhammad habibika syafi'il musyafa. Ya Rabbi, kan rombongan ada sekitar 20 orang, sholawat kabeh, bingung sak gerbonge. Maulid. Sudah, saya kira cuman ya Rabbi salli, enggak, terus sampai baca fasal, qasidah. Setelah itu, setelah fasal selesai 4 fasal qasidah, yang saya masih bingung mikir mahalul qiyam ngadeg apa gak. Dan ketika mahalul qiyam sallallahu ala Muhammad, beliau berdiri, buat diri semua. Itu gerbong-gerbong lain itu nggak ada yang kenal sama kita, semuanya kumpul maulutan sak gerbong. Ya, sak gerbong maulutan terus kayak di masjid wis. Setelah maulid selesai, kalau di Darul Mustafa biasanya setelah maulid ceramah. Beliau setelah qiyam nyuruh Habib Thohir Al-Kaf untuk ceramah. Beb, bicara Habib Thohir, Beb, iki sepur loh Beb. Ceramah Habib Thohir. Nah, saya masih ingat itu ceramahnya beliau, subhanallah, memuji ketika itu. Saya belum pernah di kereta api sholawat seperti ini, maulutan seperti ini. Inilah orang mukmin, kata beliau, harus bangga dengan ibadahnya, dengan adatnya, dengan kebiasaannya. Kita kan malu sholawatan ngono. Isin rek delok wong rek. Dia nggak malu, dia bangga. Ini ceramahnya Habib Thohir ketika itu seperti itu. Terus yang lain suruh ceramah gantian. Setelah itu terus baca doa. Habib Umar nggak ceramah, baca doa, selesai. Hadirin, ini apa namanya, adatnya para salaf kita dahulu, bagaimana mereka dulu qiyamul lail.